Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan salah satu pemimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum kita mulai, ada yang nggak masuk ya ini ya? Cindy dari sudah 3 hari ya? Tidak masuk sekolah ya? Berarti masih sakit ya Mbak Jen? Mbak Jen, oh iya. PA-nya sudah dibalas. Ya. Oke, berarti Mbak Cindy masih sakit ya. Jadi kita hari ini belajar tentang hari ini nanti kita akan belajar mengenai unsur-unsur kubus dan balok. Sebelum kita ke pembelajaran, kita perdengarkan dulu audio mindfulness dari Bu ini ya. Kita mindfulness dulu, mengikuti instruksi yang akan saya berikan. Kita mulai ya. Fokus pada rasa syukur. Meskipun kita semua mengalami perjuangan dan rasa sakit, kita tetap bisa merenungkan hal-hal yang disyukuri, karena ini memungkinkan kita untuk merasakan kebaikan. Oke, kita sudah selesai menulis ya. Bagaimana perasaannya? Lebih tenang? Sudah siap untuk belajar? Sudah siap ya? Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalau sudah lebih tenang, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai unsur-unsur kubus dan balok ya. Ini bang khususnya unsur kubus dan balok. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari unsur-unsur kubus dan balok ini? Utamanya sebenarnya ada beberapa manfaat dalam mempelajari hal ini. Salah satunya, kalian kan punya ruang kamar ya di rumah ya. Nah, di ruang kamar itu kan kalian punya hak untuk membeli apapun di situ. Jadi misalnya kalian ingin mengecat ruangan itu seperti itu, jadi kalian bisa memperkirakan saya butuh berapa cat, atau ingin pasang wallpaper, saya butuh berapa lembar wallpaper di situ. Seperti itu. Atau kalian ingin membuat kado sudah punya kotaknya, mau membungkus, dan kalian bisa memperkirakan kira-kira kalau 1 lembar kertas kado saja cukup enggak, atau saya butuh 2, seperti itu. Jadi itu manfaatnya kita belajar mengenai unsur-unsur dari kubus dan balok ya. Nah, itu kaitannya dengan manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran ini itu ada kaitannya dengan pembelajaran di kelas 4 ya, mengenai bangun datar. Bangun datar di kelas 4 ya? Ya. Bangun datar itu apa saja contohnya? Persegi, ada persegi panjang ya. Itu nama dia lingkaran. Lingkaran dipelajari di kelas berapa? Di kelas 6 ya. Di kelas 6 kita belajar lingkaran. Nah, kita nanti akan belajar mengenai kubus dan balok yang ada kaitannya dengan bangun datar. Apa kalau bentuknya seperti ini? Persegi panjang. Kalau bentuknya seperti ini? Persegi ya. Kita akan belajar mengenai bangun ruang yang ada kaitannya dengan bangun datar, persegi panjang dan persegi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan dikeluarkan dulu bukunya, buku paket. Kemarin saya sudah menggaris juga ya, buku paket, buku tulis, alat tulis, garisnya dikeluarkan. Kita akan assessment awal dulu.
soalnya ini ya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur kubus dan balok ya. Jadi tujuannya nanti setelah mempelajari, setelah berdiskusi dan melihat video, kalian bisa menggambarkan ruang kelas kalian ini bentuknya apa sih gitu ya, di tugas mandiri kalian nanti. Kita akan belajar terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan kubus dan balok. Kubus itu merupakan ruang yang dibatasi oleh 6 buah gaung datar berbentuk segi empat dan kongruen. Menurut kalian, yang kubus itu yang di tangan kanan Bu Yuni atau yang di tangan kirinya Bu Yuni? Tangan Yang di kiri. tangan kiri, oke. Yang di tangan kiri saya ini namanya kubus ya. Kubus itu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar ya. Bangun datarnya ini depan, belakang, ya, kanan, kiri, atas, dan bawah yang bentuknya sama semua ya. Maka disebut sebagai bangun yang kongruen ya. Kemudian baloknya contohnya adalah ini. Balok adalah ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar berbentuk segi empat yang kongruen dan sejajar. Menurut kalian sisinya ada berapa ini? Ada 6 juga ya. Ada 6 tapi memiliki masing-masing 2 bangun yang sama yang disebut sepasang ya. Berarti kalau ada 6 bagi 2 berapa? 3. Jadi ada 3 pasang bangun datar segi empat yang kongruen dan sejajar. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Sudah Pak? Apa yang dimaksud kongruen? Gimana? Bangun yang ukurannya sama, bentuknya sama, itu disebut sebagai bangun yang kongruen. Nah, terus kita akan lanjutkan. Nah, ini unsur-unsurnya. Nah, Sarah memberi namanya dulu. Penamaan kubus menggunakan 8 huruf kapital beri tanda titik setelah huruf pertama. Contohnya A, B, C, D, titik ya. Jadi dari bawah A, B, C, D, titik, baru atasnya E-nya di atasnya A ya. Baru muter lagi. Penamaannya ini berlawanan dengan arah jarum jam ya. Muternya ke sini berlawanan ya dengan arah jarum jam. Untuk bangun balok tata caranya nanti sama dengan cara memberi nama pada kubus. Bingung betul? Tidak ada yang ditanyakan. Tidak ada, lanjut ya. Ini unsur balok. Ada yang pertama ada rusuk ya. Rusuk itu apa sih? Iya, garis yang menghubungkan 2 buah titik ya antara A dengan B, itu namanya rusuk. Ada yang ditanyakan di sini? Rusuknya ada berapa? 12. Ada 12. Yang mana? Iya, yang rusuk tegaknya ada berapa? 4. Terus rusuk alasnya ada berapa? 4. Rusuk atasnya ada berapa? Nanti sama nggak sama di balok? Sama di kubus? Rusuknya, jumlah rusuknya sama nggak? Nah, yang membedakan apa? Panjang rusuknya. Yang membedakan adalah panjang rusuknya. Kemudian ini ada unsur yang lain adalah titik sudut tadi ya, penamaannya A, B, C, D, E, F, G, H. Ada yang mau ditanyakan? Sudah Pak? Sudah. Namanya maka punya berapa titik sudut? 8. Ada 8 titik sudut. Nah, yang ini unsur berikutnya apa ini? Sisi. Tadi dijelaskan sama Bu Guru, sisinya ada berapa? 6. Ada 6. Punya berapa pasang sisi? 3 pasang sisi. Gimana saja? Depan pasangannya? 8. Terus? Atas, bawah, Ya, terus?
kiri. Ya, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Pinter. Menamainya nanti sisi depannya, sisi alasnya nih A, B, C, D. Berarti sisi depannya A, B, F, E. Sisi belakangnya apa? C, D, D, C, D, H, dan seterusnya. Jadi ada 6 sisi. Terus ada diagonal sisi. Diagonal sisinya nih ya, B ke E ya. Garis B ke E ini namanya diagonal sisi depan ya. Terus ada lagi nggak diagonal sisi depannya selain BE? Ada. Apa itu? AE. Ada yang bertanya di sini? Tidak ada. Oh, kira-kira di sini punya berapa diagonal sisi? 12. Nah, di sini kalau saya boleh tanya, sisi atasnya itu diagonalnya apa? E, G, F, H. E, G, F, H. Ada yang mau tanya? Sudah paham? Sudah. Saya lanjutkan. Nah, ini ada unsur yang lainnya, Pak. Diagonal ruang. Diagonal ruang itu yang mana? Yang garis warna hijau ini ya. Diagonal ruang itu garis warna hijau. Apa itu diagonal ruang? Garis yang terbentuk dari Dua titik sudut yang betul, yaitu garis A, B. Ada B dengan siapa? C dengan E, D dengan F. Ya, punya berapa diagonal ruang? 4. Lanjut, ini yang gambar apa ini? Bidang diagonal itu berupa bidang, berupa bangun datar ya. Bangun datarnya yang berwarna hijau ini. Itu namanya bidang diagonal. Bacanya bidang diagonal B, C, H, D. Ya, punya berapa bidang diagonal kira-kira yang bentuknya seperti ini? 4. Ada bisa menyebutkan salah satunya? A, D, G, F. Pintar, yang lainnya? A, B, G, H. Ya, punya 4. Nah, ini untuk unsur-unsur kubus nanti sama ya. Sama. Salah satu sisinya apa kubus di sini? A, B, F, G, H. Iya, ya, bidang diagonalnya? Bidang diagonalnya AB. Oke, boleh AB, G, H. Kita sebutnya A, B, C dan seterusnya. Benar. Mas Ero, diagonal sisi depannya apa, Mas? A, B, F, E. Diagonal sisi depan. Diagonal tadi apa? Diagonal sisi yang menghubungkan titik sudut dengan titik sudut di hadapannya. Berarti apa diagonal sisinya? AF. Pintar. Yang lainnya apa, Mas Elo? BE. BE. Ada yang mau tanya di sini? Tidak. Tidak ada. Rusuknya, rusuk tegaknya apa, Mas Putra? BF, BF. Terus C, CG. Pintar. Terus E, AE. Pintar. Terus DH. DH. Ya, tuh benar ya. Diagonal ruangnya sudah disebutkan, salah satunya adalah AG. Nah, itu antara kubus dan balok. Unsur-unsurnya sama, yang membedakan tadi apa? Bentuk sisi dan panjang rusuknya ya. Yang membedakan adalah bentuk sisi dan panjang rusuknya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang silakan berdiskusi. Bu Yuni berikan dan berdiskusi ya berdasarkan penjelasan tadi, dan silakan
diagonal sisi. Diagonal sisi atau diagonal ruang? Diagonal sisi. Oh ya ini ya. Yang G diagonal ruang berarti ya. Ya, salah satu diagonal ruang pada kubus kalau kelompok 3 jawabannya kok. A, B, G, H. Harusnya A, B, G, H. Diagonal ruangnya harusnya A, B, G, H. Diagonal ruang ini harusnya A, B, G, H. Nek A, B, G, H namanya diagonal bidang diagonal. Kira pakai koma pakai koma. Oh pakai koma. Kalau bisa pakai koma berarti namanya rusuk benar. Kalau bisa pakai koma namanya rusuk ya. Kalau bidang diagonal tidak boleh dipisah menggunakan tanda titik ataupun tanda koma ya. Nah, kalau AB ini rusuk, BK ini rusuk ya. Menurut Mbak Gizi tadi kelompok 2 diagonal ruangnya apa? A, B, G, H. A, B, koma, G, H. AB sama BK. Nah, AB sama BK. Oke, A, B dan BH. Punya diagonal ruang yang lain kan? Punya Apa? D, F, dan C, E. DF sama CE. Bagaimana kelompok 3? Menurut kalian? Salah nulis. Ya, salah nulis. Salah nulis AB gitu ya. Karena harusnya AB. Sudah Pak? Sudah. Oke. Oh, kita ke kelompok 3. Karena kelompok 3 tadi sudah mengambil bahwa itu salah ya. Harusnya sudah paham. Berarti kelompok 3 sekarang mengomentari kelompok 1. Sudah betul semua? Sudah betul semua? Berarti kalau sudah betul semua, kita bahas. Tadi balonnya disebut sebagai sudutnya ada berapa? Mas Desa, sudutnya apa? Kalau 8 A. Terus sudut B. Terus A. Tidak sudut. Tidak sudutnya adalah A. Terus D. C. D. E. F. G. Ada berapa Mas? 8 ya, pinter. Rusuk AB sejajar dengan rusuk apa Mas Putra? CD boleh. Apalagi baca selain CD? AB sejajar dengan apa? EF ya, boleh ya. ABCD berhadapan dengan EFGH, pintar. Terus diagonal sisi BC DF, BC DF diagonal sisinya apa dan apa? Tadi ya, ini sudah dibahas ya yang D. Terus bidang diagonal tadi sudah dibahas. Jumlah sisinya ada berapa? 6. Jumlah diagonal sisinya ada berapa? 12. Terus yang sisi pada bangunnya apa? Segi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Kemudian kita kerjakan diri berarti ya. Kalau sudah tidak ada, kita kerjakan diri. Ini ada soal, silakan dikerjakan dulu. Beri nama ya. Yang A, perhatikan ruang kelas kalian. Apakah ruang kelas kalian? Silakan dituliskan jawabannya di kertas itu ya. Yang A. Yang ditanyakan yang A? Tidak. Yang B? Gambarkan ruang kelas kalian pada kertas yang diberikan. Jadi silakan menggambar menggunakan penggaris di kertas yang sudah saya berikan tadi.
Assessment akhir pembelajaran ya, untuk ngecek kalian sudah paham atau belum dengan apa yang kita pelajari kali ini. Mau membagikan kertas, silakan jawabannya dituliskan di kertas itu langsung. Jawabannya Barat Disri ya. Barat Disri menjawab, perhatikan kawan-kawan sekalian, berbentuk apa kawan-kawan sekalian? Barat Disri menyebutnya sebagai bagaimana kalian? Sama kalau saya. Kenapa kok disebut? Karena panjang besoknya berbeda ya, boleh. Terus Barat Disri di situ menggambarnya seperti itu ya, terus diberi huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian sebenarnya diberi keterangan oleh Barat Disri. Teman-teman bisa memperhatikan apa yang sudah dijelaskan oleh Barat Disri ya. Kemudian silakan bertanya dengan apa yang dituliskan oleh Barat Disri. Silakan bertanya. Boleh nggak ada kemana kenalannya nanti dan di F. Boleh. Ada lagi? Kalau pindah titik Ya. boleh kamu karena SC termasuk urutan uang. Sudah. Ini jangan ada lagi. Tidak ada. Ada yang bertanyakan lagi? Hah? Sudah. Baik. Masih mau nanya? Enggak. Aja. Sudah sama ada jawabannya. Semua pakai A, B, C, D, E enggak? Ada yang pakai huruf lain enggak? Enggak ada. Boleh nggak sih pakai huruf yang lain? Boleh ya. Huruf yang lain boleh. Tapi kalau sama berarti bisa menanyakan jawaban itu kok beda. Sudah sama semua? Sudah. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Berarti silakan beri tangan kepada Disri. Kita sampai di penghujung pembelajaran ya. Kita buat kesimpulan pembelajarannya. Kemampuan rumput dan balok dengan unsur-unsurnya ya. Yang pertama, kubus punya berapa titik sudut? Titik sudut. Kalau balok berapa sudut? Berapa jumlah sisi pada kubus? Pada balok? Juga. Berapa rusuk pada kubus? 12. Rusuk pada balok? 12. Berapa diagonal sisi? 12. Kalau 12 lagi. Punya berapa bidang diagonal? 4. Kalau 4. Nah, kemudian sisi pada kubus itu bentuknya apa? Persegi. Kalau bentuknya bisa kubus dipandang saja atau bisa kombinasi antara persegi dan persegi panjang ya. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita. Nah, sebelum Bu Yuni menutup pembelajarannya, silakan memberikan masukan kepada saya dengan
menjawab soal refleksi pembelajaran ini di kertas yang saya bagikan. Boleh ditulisin nama, boleh tidak ditulis nama, ya. Ini sebagai bahan koreksi pembelajaran saya. Sebelum saya tutup pembelajarannya, tadi kita sudah belajar mengenai unsur kubus dan balok ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai luas permukaan dan volume pada kubus dan balok ya. Syaratnya kalian di rumah nanti membuka kembali pelajaran mengenai luas dari persegi dan persegi panjang ya. Kemudian berarti perkalian, oke? Berarti perkalian, berarti pembagian di rumah. Kemudian masih membawa penggaris lagi ya, masih membawa penggaris, masih membawa buku cetak untuk referensi belajar. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah aja, silakan untuk mas-mas, kemudian silakan ditutup. Oke, silakan untuk mas-mas kembali ke kursinya masing-masing dulu sebelum dimulai ya. Silakan kembali ke tempatnya dulu. Oke, sudah, silakan salah satu memimpin doa di akhir pembelajaran. Doa mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mbak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.